Jadi ini kalau masuk ini tadinya pintu kamar yang 5 tahun jadi di semen, kita masuk tangganya. Ini kamar mandinya yang 5 tahun kosong. Dari masuk pun kalau memang orang merasa atau orang yang bisa ngerasa udah pasti angkanya luar biasa. Sebab kosong 5 tahun. Pocong udah di depan mata. Dia ini udah megang saya. Sampingnya udah itu saya tidur. Uday, saya, Alam, Cemoy. Jadi diselang-seling. Dia udah tarik saya bang. Cuma katanya saya nggak bangun. Dia pun matanya udah melek. Dia merasa matanya udah melek dan narik saya. Bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Capslock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu abang-abang ganteng dari Indonesia. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu tahun 2022. Masih anget nih sob, kayak bisikan tetangga. Bercanda. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Raka bang. Bang Raka. Bang Raka. By the way, tinggal di mana Bang Raka? Tinggal di daerah Tangerang Kota lah. Tangerang Kota ya. Kota. By the way, kita terima kasih baik Bang Raka ya. Sama-sama. Udah jauh-jauh dari Tangerang ke sini nih. Iya. Buat bagi kisah pengalaman buat teman-teman di rumah. Tahun berapa kejadiannya Bang? Tahun 2022 tepatnya di bulan Maret. Bulan Maret ya? Bulan Maret. Tahun 2022, mungkin tanggal 34 ya Bang ya? Nggak ada bang. Oh nggak ada ya, berarti nggak dia. Oke, tahan dulu Bang Raka ya. Siap bang. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mistis ini. Oke, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita ke gibah misteri. Gangguan lagi aja sob. Oke. Gimana Bang Raka, kisah pengalamannya nih? Jadi kisah pengalaman ini di tahun 2022. Oke. Di bulan Maret. Kebetulan saya ini lagi ngungsi atau lagi nginep di salah satu rumah saudara saya yang ada di Tangerang Kota. Saya nginep selama 1 bulan di kakaknya nyokap. Kalau bahasa Betawi itu encang, paman lah. Encang saya ini punya anak 5. Yang pertama ada Cemoy, yang kedua ada Uday, yang ketiga Hekal, yang keempat ada Nunu, yang kelima Aisyah. 4 cowok, 1 perempuan. Iya. Nah, si Ekal ini abis asar, dia main sama 3 temannya. Cuma yang 1 temennya ini pulang, nggak jadi pergi mancing. Oke. Karena yang 1 orang ini nggak suka mancing dan memang orang tuanya itu melarang. Sebab kenapa? Karena tahu dia mau mancing di danau. Dan danaunya itu memang yang udah dikenal sama orang itu danau yang memang angker. Karena di depan pagar danau itu udah diseng. Bahasa seng itu udah nggak boleh orang masuk. Oh iya. Nah namanya anak kecil bang. Umur berapa kalau tahu Bang? Itu kelas 5 SD. Oh si Haikal itu. Kelas 5 SD dia. Iya. Danau itu udah ditutupin. Cuma ini orang namanya anak kecil. Dia muter lewat belakang bang. Kalau dulu kan kita maghrib ini kan udah harus di rumah. Oke. Nah si Ekal ini maghrib kita cariin nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kita udah cari kemana-mana nggak ada. Akhirnya kita sholat maghrib jamaah sama kita punya keluarga. Itu di rumah itu ada 9 orang. Ibu sama bapak 2. Sama anaknya 5. 7. Ditambah 1 ada orang yang tinggal di situ bang. Jadi yang anak pertama ini punya temennya ini orang udah nggak punya orang tua, nggak yatim piatu. Iya. Jadi 8 sama saya 9. Kita sholat maghrib jamaah di situ. Saya kali ini datang dengan keadaan
setengah badannya ini basah kuyup. Oh, setengah doang. Setengah badan. Padahal kan mancing. Setengah badan kuyup dengan bawa joran. Biasanya dia bilang assalamualaikum. Biasanya. Dan di hari itu dia nggak bilang sama sekali. Dia cuma bilang tolong, capek. Kita ngira yang pertama wajar dong orang mancing capek. Cuma dengan tatapan kosong. Tatapan semua kosong. Dan kita memang pengen melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Jadi nggak taruh menghiraukan. Kata uminya, Ekal mandi dulu sholat bareng. Apa itu sholat? Ah, ngomong gitu? Ngomong seperti itu. Padahal memang dari kecil dididik dengan masalah agamanya. Di hari itu dia bilang, apa itu sholat? Dia nggak tahu. Kata abinya, oh yaudah biarin, mungkin dia lagi capek. Sebab abinya pun memang suka mancing. Sehingga cerita, kita udah sholat maghrib, kita ada ritual kayak makan-makan bersama bang. Karena dari keluarga itu, kalau mau makan harus bareng-bareng. Wih, kompak berarti ya? Harus kompak. Pas udah makan bareng-bareng, saya kali ini di kamar sendirian. Jadi kamarnya dia ini saya sebutin denah rumahnya ya bang ya. Iya. Rumah ini lantai 4. Oh, Besar, cukup besar rumahnya. iya. Yang pertama ini, lantai pertama ini ada ruko. Jadi disewain di situ salah satunya ada kayak masakan Padang. Ada salah satu counter, ada salah satu madura, dan tukang cukur. Nah kita semua keluarga atau semua tamu itu harus lewat belakang. Dan kalau kita mau lewat belakang, itu yang pertama kita lewatin, itu kamar yang udah kosong 5 tahun. Jadi ini kalau masuk, ini tadinya pintu kamar yang 5 tahun di semen, nggak pernah dipakai. Kok bisa gitu? Karena udah beda warisan bang. Oh, iya. Di samping kamar tersebut ada kamar mandi. Dan selama 5 tahun nggak pernah dipakai. Ditutup gitu aja? Nggak ditutup bang. Tamu mau lewat pun dia bisa melihat. Oh. Ini ada kamar kosong. Tapi nggak digunain? Nggak digunakan sama sekali. Gila. Dari masuk pun kalau memang orang merasa atau orang yang bisa ngerasa udah pasti angkanya luar biasa. Yeah. Sebab kosong 5 tahun. Tangga pertama kita naik. Pas pertama kita naik ini, sebelah kanan ini kamar mandi. Samping kamar mandi, kamar orang tuanya. Di samping kamar orang tuanya, kamar si Haikal. Pas lurus daripada tangga tersebut, itu ruang keluarga. Di kirinya dapur, di samping dapur, percis depan-depanan hadapan sama kamar si Haikal. Jadi kan jadinya sudah lantai 2. Iya. Jadi kalau kacanya ini nggak ada hordeng, dia langsung ngeliat ke belakang itu. Suatu saat pas ketika si Eka lagi merengget, kita pengen makan semua bang. Kita pengen makan semua dan keluarga bilang, Ekal makan dulu. Udah, menggigil luar biasa. Kita cek si Ekal itu ternyata nggak panas. Badannya nggak panas? Nggak panas, malah dingin. Badan dingin banget. Nggak ngerasa panas, kita bilang apa? Oh ini orang capek. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Nggak makan, kita makan bareng-bareng. Di kejadian hari pertama, namanya anak muda bang, ini kita nongkrong di lantai 3. Lantai 3 ini kamar daripada anak pertama, yaitu cemoy. Oke. Cukup luas. Masuk ke lantai kedua, masuk ke lantai ketiga, sebelah kanan ini masih ada dapur pribadi buat si cemoy. Jadi kayak rumah pribadi. Yeah. Sebelah kiri ini kolam renang. Oh, gede banget berarti ya? Gede bang. Cuma pas kejadian itu kolam renang dikuras sebelum seminggu kejadian menjadi kolam ikan. Lurus daripada itu semua tanaman, kayak pohon-pohon cabai, kayak pohon-pohon yang memang pohon-pohon kecil lah. Nah itu pun sudah outdoor. Jadi kamarnya itu di depannya itu udah nggak ada teralis, udah nggak ada penjaga. Jadi kalau panas kepanasan kita, kalau hujan kehujanan gitu. Nah kita lagi pada nongkrong bang. Saya, Uday yang anak kedua, si Alam yang orang ngungsi ini, sama keempat Cemoy, anak pertama. Sekitar jam 1 malam, kita lagi asik-asik bercanda, lagi asik-asik nongkrong, ada suara duk, duk, duk. Kita nongkrong dengan sunyi jam 1 itu, kita bingung, ini suara apa? Akhirnya saya bilang, Day, cek di bawah. Si Uday ini ngecek. Tahu bang, pas cek ke bawah ke mereka lagi ngapain? Tembok, dijodorin palanya. Duk, duk, duk. Oh gila. Cuma matanya nggak merem. Melek? Melek. Jedotin tembok gitu? Jedotin tembok. Gila. Dan itu kenceng banget. Si Uday ini takut.
Ekal kenapa? Ekal kenapa? Tolong, tolong. Kita yang tadinya lagi nongkrong asik-asik, turun semua. Ekal kenapa? Ekal kenapa? Pas kita pengen masuk ke kamar Ekal ini, pintu geser bang. Memang ada setelah sedikit, si Uda ini ngelihat Ekal lagi jadiin palanya ke tembok. Dek, dek. Pas kita pengen turun dari tangga, pengen masuk ke kamarnya, nengok, hehe, cengengesan. Ketawa di situ. Merinding bang. Pas kita ketawa kayak gitu, kita semua turun, kita gotong si Ekal. Kita berempat gotong, nggak ada yang bisa bang. Buat nidurin dia. Iya. Nggak ada yang bisa. Maksudnya nggak berontak atau gimana? Nggak berontak. Pengen, badannya tuh pengen. Cuma kita tidurin kaku. Oh iya. Badan semua kaku. Dan masih keadaan dingin di situ. Kita semua panik, kita bangunin orang tuanya. Abi, Umi, tolong, si Ekal. Kenapa Ekal? Seperti ini. Pas abinya ngeliat, abinya shock, abinya kaget, abinya mungkin baca-bacaan, diusap, jatuh, cuma nggak tidur. Melek dengan keadaan mata kosong. Oh gila. Dan apa yang terjadi di situ? Kayak siluman ular. Gila, merinding gua. Jadi si lidahnya ini menjulur ke keluar. Kita semua gempar. Abinya manggil orang pintar. Di hari itu di jam 1:30 malam. Manggil orang pintar baru sampai tangga. Mohon maaf bang, saya nggak bisa. Ngomong gitu? Baru sampai tangga pertama di samping daripada WC yang kosong sama yang kamar kosong. Berarti belum ketemu sama si Haikal? Belum sama sekali. Gila, udah langsung nyerah ya? Langsung nyerah. Jadi kita bersembilan ini semua melihat cuma dengan waktu dan setan ini berbeda. Akhirnya orang pintar itu pulang. Langsung pulang nih? Langsung pulang. Tanpa basa-basi ketemu sama orang tuanya di tangga. Ayo masuk Sat. Apa kata Ustadz tersebut? Mohon maaf bang, saya nggak bisa. Dan langsung kabur gitu aja. Nggak pamitan. Mohon bang, saya nggak bisa, langsung pulang. Gila, ngeliat apa itu dia? Dia sih sebenarnya nggak cerita untuk ngeliat apanya. Abis itu abinya sudah capek, kita pun semua sudah capek semua. Ini harus bagaimana? Akhirnya abinya bilang semuanya tidur di kamar atas, terkecuali Haikal di sini. Dikunci kamarnya, ya kita tidur di atas. Kita melihat saudara seperti itu nggak bisa tidur. Oh iya pasti itu. Yeah. Kita pengen melongok, kita takut. Akhirnya kita buat biar kita nggak takut, kita tetap nurusin nongkrong kita bang. Dengan cara kita ngerokok dan kita sholawat di situ. Kita bikin kopi yang disuruh Uday. Uday ini yang bontot dari kita semua yang berempat ini, yang paling muda. Si Cemoy bilang seperti ini, Day, bikin kopinya nggak ada. Otomatis dari lantai 3 ke lantai 2 bang. Jadi ada dapur di lantai 3, cuma nggak bisa dibuat masak. Jadi kalau mau masak pun harus ke lantai 2. Otomatis melihat daripada kamar si Eka. Si Uday turun dari tangga lantai 3 ke lantai 2. Eka lagi nyeduh kopi. Cering. Si Uday ini nongok. Kal, ngapain lu di situ? Pas dia nengok, bikin kopi. Dia kaget, dia ngambil ke atas. Ekal bikin kopi. Kita semua turun, hilang. Di kamar lagi. Lah terus yang bikin kopi? Sampai sekarang kita nggak tahu itu siapa. Gila. Kita di situ udah semua merinding, itu sekitar jam 2. Yeah. Jam 2 malam, jam 2 pagi. Kita nggak ada bisa tidur sama sekali bang. Akhirnya lampu kita nyalain semua. Itu posisi si Haikal masih kayak kesurupan gitu? Akhirnya kita begadang sampai azan subuh. Kita nggak tidur semua. Pagi-paginya kita sarapan bareng-bareng. Sholat subuh dan si Ekal pun dengan posisi di kamar dengan tangan begini, tatapan kosong. Oh. Baru hari pertama dan hari kedua. Iya. Itu dia tidur di kamarnya atau di kamar dia sendiri. Padahal dia tidur sama adik-adiknya. Iya. Sama 2 adiknya. Cuma karena memang lagi sakit, karena gini bang, itu kamar padahal pakai AC. Kalau kita masuk di kamar itu panas yang minta ampun, panas banget. Dan padahal pun badannya itu dingin. Panasnya dari mana? Orang yang masuk di kamar itu pasti berkeringat. Sebab panasnya
kita nggak bisa gambarin bang, panas banget, Pengap lah ya. pengap. Padahal kamarnya luar biasa, lega dan pakai AC. Kamar itu ada kaca buat ventilasi buat keluar. Jadi kalau kita nengok dari kaca tersebut, itu langsung ke jalan raya. Dan di malam itu semuanya hening, nggak ada suara motor, nggak ada suara mobil, dan itu yang bikin kita bingung. Padahal jalan utama bang. Dan di situ pun tadinya ada tukang nasi uduk yang 24 jam, atau yang memang kalau dagang itu selalu malam, nggak pernah pagi. Berarti nasi uduk malam ya? Nasi uduk malam. Paling kalau udah beres jam 4 baru beres. Dan tahu bang, Madura. Madura kan yang kita kenal nggak pernah tutup. Oke. Dan di hari itu tutup. Tumben tutup gitu. Warung Madura kan? Warung Madura tutup di hari itu. Itu di hari kedua kita sholat subuh bareng-bareng. Sholat subuh kita sarapan bareng-bareng. Seekal dengan posisi celentang, tangan seperti ini, tatapan kosong. Itu dia masih belum sadar maksudnya Bang Raka? Belum sadar. Tapi dia makan nah, di hari pertama atau hari kedua? Dia selama kita di situ dia nggak makan. Wah gila. Jangankan makan bang, minum pun nggak. Nggak bisa. Terus? Dibawa pagi disuruh sarapan. Selalu gerung. Dia diajak ngomong, nggak bisa berucap. Paling cuma 3 yang bisa keucap. Tolong, tolong, tolong. Yang kedua, mau pulang, mau pulang, mau pulang. Yang ketiga, abi, abi, abi. Pas sampai ke siang, di siang ini banyak memang tamu-tamu datang ke rumah. Maksudnya anak yang pertama ini kan masih muda. Jadi dia sering bawa anak-anak ini nongkrong di rumahnya. Karena kan rumahnya cukup besar. Jadi nongkrong di rumahnya dengan keadaan, Moy, kok gue beda ya? Padahal siang. Kok gue beda ya hawanya? Nggak kayak biasa-biasanya gue nongkrong di sini. Ah enggak, firasat lu aja kali. Lu nongkrong ke atas lantai 3. Kita nongkrong ke atas lantai 3, siang-siang bang. Kejadian siang-siang. Itu sebelum zuhur. Sekitar jam 10, jam 11 saya masih ingat banget. Mau lima kamar mandi, sebenarnya ada kamar mandi di lantai 3, cuma itu khusus buat mandi. Oke. Kalau untuk buang ada besar ada kecil harus di lantai 2. Di samping kamar Syekh kali ini. Kan kamar ibunya jadi madep sini, kamar Eka di samping. Oh tetangga ya? Tetangga. Minggunya, ya. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi, kita pasti ngelihat daripada kamar Syekh kali ini. Temennya ini salah satu temennya bilang, Moy, mau numpang kamar mandi. Jadi udah sok silakan di bawah. Turun di bawah, Eka lagi dia depan kamar siang-siang. Diem langsung. Temennya si Cemoy ini nggak tahu kalau memang Syekh kali ini lagi sakit. Kal, apa kabar? Gila ngedesis gitu ya? Kabur ke atas sampai jatuh di lantai 2 itu jatuh sampai kakinya ini sampai sekarang bang masih ada pen. Oh, Patah. sampai detik ini? Sampai detik ini masih ada pen. Salah satu saksi yang memang si Haikal ini sedang berbisa seperti ular. Itu padahal siang. Abinya lagi kerja, Uminya pun lagi kondangan. Oke. Jadi nggak ada jagain. Sebab kenapa nggak jagain? Karena seluruh dari keluarga ini semua dari dulu nggak pernah merasakan yang namanya rumah sakit. Jadi kalau sakit itu nggak pernah ke rumah sakit bang. Mau anak yang pertama bahkan suami istrinya pun nggak pernah ke rumah sakit. Kemana tuh berobatnya? Dengan cara orang pintar. Oke. Karena sakit itu kalau si perempuan, si Umunya ini ke rumah sakit hanya satu kalau ngelahirin. Selain itu sama orang pintar semua. Itu baru di hari kedua. Di malamnya saya kan stay 1 bulan di situ. Kita seperti biasa nongkrong lagi. Sama kita berempat itu. Tetap pokoknya setiap malam itu kita nongkrong selalu berempat. Selalu berempat kalau sudah sampai tengah malam. Tapi kalau sudah dari habis isya sampai jam 12 itu sering banyak yang nongkrong. Cuma kalau dari jam 1 berkelanjutan sampai pagi itu kita cuma berempat. Di hari kedua ini kan tadi saya sebutkan ada salah satu kaca di samping dapur. Kaca yang mungkin 3x3 kali. Dan memang ini kaca nggak ada hordingnya. Dan langsung mengarah keluar. Ini yang disuruh buat bikin kopi sama Cemoy. Cemoy ini orang yang paling tua di situ. Jadi kita kalah tuanya daripada dia. Jadi buat nyuruh pun, dan kedua dia itu tuan rumah di situ. Alam, tolong bikin kopi. Siap A. Bikin kopi sekitar jam 12:30 malam. Kaca. Alam kaget. Kaget cuma dia ini orang pemberani. Dia berani sama yang seperti itu. Disamperin, ditutup kacanya, deng, dari atas bang, rambut, des, rambut, des, jatuh. Saya nanya sama Alam,
panjang nggak rambutnya? Panjang. Warna apa? Putih. Cuma si Alam belum sempet nengok ke atas. Iya. Sebab mungkin udah parno duluan. Dia pengen buka kaca. Tadi kan ketutup kaca. Kok bisa kaca yang ketutup cuma kayak diadu. Pas ketika dia pengen tutup itu kaca, dari atas rambut. Des. Dia kayak rambut panjang gitu maksudnya. Rambut panjang langsung jatuh semua. Des. Gila nih. Dia ke atas, bikin kopinya nggak jadi. Kenapa? Ada rambut nenek-nenek dari lantai 2. Kita kalau banget semua itu Cuma ini langsung ke bawah dan dia lihat nggak ada apa-apa. Dan apa yang terjadi bang? Jam 12:30 itu si Haikal di ruangan keluarga sedang sholat. Saya bilang, kok dia bisa diri? Padahal kita gotong berempat pun nggak ada yang kuat. Si Haikal ini bener-bener nggak bisa buat jalan bang. Jadi di hari kedua itu nggak bisa pindah dari ruang tidur dia. Kasur dia itu nggak bisa, kita gotong kegeser pun kita susah. Minta pun kita susahnya minta pun. Nggak bisa bergeser dia. Dia lagi sholat, kita mikir apa? Memang nih orang dari kecil pun sholatnya rajin. Oke. Mau sholat tahajud, mau sholat 2, mau 5 waktu tuh rajin banget. Di jam 1, setengah 1-an lah. Kita serentak, habis kejadian nenek-nenek itu. Kan kita semua ke atas. Kita turun, tiba-tiba ada saya lagi sholat. Pertanyaannya, kapan dia ngambil wudhu? Di lantai 2 itu tempat dia nggak ada kamar mandi. Ada kamar mandi itu. Oke. Cuma kan kita kalau orang wudhu pasti ketahuan suara air ya bang. Dan itu nggak ada. Dan itu memang mungkin cuma terbatas 5 detik, 10 detik. Oke. Dari lantai 2 ke lantai 3, kita turun lagi, Haikal tiba-tiba lagi sholat. Oh ya. Ngambil wudhunya kapan? Pertama. Kedua pun dia jalan nggak bisa. Kita panggil Abi. Bi. Kenapa? Haikal. Abi keluar. Tahu bang terjadi? Apa? Yang sholat nggak ada, si Haikal lagi di kamar. Yang tadi kalian lihat nggak ada? Nggak ada. Tembok ke arah sana, Haikal begini. Kita semua buka pintu, nengok. Gila. Kita keluarga udah bingung bang. Akhirnya singkat cerita, itu setiap hari itu ada aja godaannya. Cuma yang napakin seperti ini, itu ke orang-orang yang berbeda. Misalnya si Cemoy ini, di hari ketiga si Cemoy ini bilang, kita nggak ada yang begadang. Sengaja nggak ada yang begadang. Takutnya terjadi yang kemarin-kemarin itu dari godaan-godaan seperti itu. Semua tidur rata di jam 10 malam. Si Cemoy ini namanya memang orang sering sholat malam ya. Kebangun di jam 1:30. Jadi kamar si Cemoy ini nggak ada pintu, cuma hordeng. Pas buka hordeng, terus itu semua ikan piaraan saya jatuh ke bawah semua. Jatuh, semua ikan jatuh. Haikal ini miara 2 bang. Oke. Burung merpati sama ikan. Memang Haikal ini sangat cinta sama hewan. Ya. Apalagi sama ikan sama burung dara merpati. Di jam 1:30, di jam 2 ini, ikan yang di kolam segede itu loncat ke bawah semua. Lompat gitu terbang. Terbang ke bawah semua. Kayak gitu. Dibangunin semua. Wah, semua bangun. Kita bangun semua. Kita angkatin satu-satu. Ya. Kita angkatin satu-satu. Si Haikal dari bawah ngomong, biarin ikan gue mati, jangan lu tolong. Di kamar ngomong gitu? di kamarnya. Itu dari lantai 2 ke lantai 3 ini kan jauh. Kedengeran di percis kuping kita. Semuanya kita dengar. Haikal. Turun ke bawah, lagi tidur. Cuma mata dia ini, kejadian ini kurang lebih 2 minggu. Dan nggak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah minum. Si Haikal? 2 minggu. Nah, orang tuanya udah bingung. Itu badannya udah kurus banget bang. Yang tadinya badannya berisi, dalam dia kelas 5 SD, dan ini kurus banget. Kurus banget, sebab nggak ada makanan yang dia telan. Nggak ada air yang dia minum. Uminya setiap hari nyuapin, disuapin minuman, diminumnya, keluarin lagi, makanan, dilupain lagi. Dengan tatapan kosong, dengan badan yang dingin, dan di situ uminya di hari ke-7 ini sempat udah frustasi. Kayak nggak pernah dandan, nggak pernah pakai jilbab, karena mikirin anaknya kenapa. Sedangkan dia anti, nggak mau ke rumah sakit gitu. Nggak ya? mau ke rumah sakit, karena udah tahu. Ya? Udah tahu ini sakit bukan sakit orang rumah sakit. Oke, bukan medis gitu. Bukan medis. Di hari keempat, sehabis ikan itu
pada jatuh ke bawah, kita seperti biasa. Pagi kita sarapan, siang kita sholat bareng-bareng, dan di sorenya ini. Dan di sorenya ini yang mungkin memang menurut saya ini yang gak masuk di logika, Bang. Sore habis azan asar, kita habis ngambil udhu semua. Jadi di kamar mandinya ini ada 4 keran memang buat udhu. Kita lagi pada udhu semua, kita pengen sholat, si Ekal pengen ke kamar mandi melata seperti ular. Oke. Jadi tangannya begini, melata dengan Gila, serem amat ya. sampai kita yang sholat pun, karena suaranya kayak suara berbisanya itu nggak pelan, Bang, kencang luar biasa. Kita sholat sampai nggak khusyuk semua, dan sampai kita sholat ini berbatalan semua. Kita gotong dengan berdelapan orang, Bang, kan semua pada sholat ya. Iya. Kita gotong itu nggak ada yang bisa gotong. Akhirnya mohon maaf kita seret dari kakinya. Itu kenapa? Berat atau gimana, Bang? Kaku dan berat banget. Padahal kelas 5 SD paling 30 kilo. Iya. 35 dengan badan yang memang tebek. Yang memang berisi. Kita angkat nggak ada yang bisa sama sekali. Dan Ekal ini udah kurus, udah mandi pun enggak, mata tetap mata putih. Cuma tatapannya kosong. Nggak ada tatapan buat ngeliat kanan kiri, udah enggak. Dia selalu tertuju kepada ke depan. Mau dia digeser ke kanan, tetap matanya ke depan. Nggak ke samping, nggak ke sini, nggak. Dan sampai kita kehabisan cara, sampai kita seret tadi kakinya, Bang. Seret ke kamarnya. Seret kita ke kamarnya, dari duri. Sampai, dan di hari ke-5 ke-6 itu, bukannya nggak ada gangguan. Kita tidur bukan diganggu, cuma direp-rep. Direp-rep itu biasanya mimpi cuma kayak nyata, Bang. Cuma saya pribadi sama si Cemoy yang nggak direp-rep. Mereka mimpinya gimana tuh di rep-repnya? Yang satu nenek-nenek, si nenek-nenek ini dimimpin si Alam. Alam ini yang tadi ngelihat rambut uban, yang panjang. Dia direp-rep sama nenek, ditindihin perutnya, tapi bilang, Jangan macem-macem, Cuk. Jangan macem-macem. Mimpi kayak gitu. si Uday sama salah satu Pocong. pocong. Oke. Uday tidur, pocong kayak ditindihin. Dia pengen minta tolong pun, Uday ini dia bilang ke saya ya. Si Alam pun bilang ke saya. Uday bilang, semalam ditindihin pocong. Si Uday ini sekarang udah kelas 1 SMA. Berarti tahun kemarin kelas 3 SMP. Pocong udah di depan mata. Uday ini udah megang saya. Sampingnya Uday itu saya tidur. Uday, saya, Alam, Cemoy. Jadi diselang-seling. Dia udah narik saya, Bang. Cuma katanya saya nggak bangun. Dia pun matanya udah melek. Dia merasa matanya udah melek dan narik saya. Bantu. Cuma saya nggak berasa apa-apa. Gila, serem banget. Kita pagi, kita ngobrol bareng-bareng pas sarapan. Cerita seperti itu, si Alam nimpalin. Sama, gue juga merasain. Cuma lu pocong, gue nenek-nenek. Rambutnya percis yang gue lihat di lantai 2 di jendela itu. Putih, giginya, Bang, kayak kalau kata Alam ya, kayak orang habis nyiri, hijau dan agak ompong-ompong dikit. Cuma ompongnya ini ada taring 2 di sini. Sehabis itu paginya ini kita pada habis sarapan, kita bercerita. Abinya ini nemuin salah satu orang pintar asli daripada kota Cianjur. Cuma sekarang orang pintar ini berdomisili di Tangerang Kota. Katanya, insya Allah bisa sama kiai ini. Di rumah itu yang stay cuma saya sama si Alam di siang itu. Karena si Uday ini sedang sekolah. Adik-adiknya sekolah semua. Sampai si Ekal ini, Abi nelpon pagi-pagi. Wah, Abi ini manggil saya Dewa. Wah, tolong bawa Ekal ke sini. Nanti Abi Sherlock. Saya bilang, Bi, gimana bawanya? Kita aja ber9 orang gotong Ekal nggak bisa. Gimana kalau Dewa bawa berdua sama si Alam? Bisa, insya Allah baca bismillah sama sholawat. Dioper ke kiainya HP-nya. Nak, baca bismillah sama sholawat 3 kali. Bawa ke motor ke rumah Abah sekarang. Itu sekitar sebelum zuhur. Itu jam 11-an lewat dikit. Siang-siang, Bang. Kita gotong dari lantai 2 ke lantai 1 dan itu ngelewatin tangga. Akhirnya saya baca bismillah, saya baca sholawat, saya gablok Ekal. Beratnya minta ampun, berat banget. Cuma bisa saya gotong, bisa. Cuma beratnya minta ampun.
Itu sebenarnya kayak gimana bang yang lu gendong waktu itu? Kita gendong kambing, cuma kita pangkul. Memang dengan seukuran orang kelas 5 SD seharusnya nggak sebar itu, apalagi badannya udah habis bang. Logika kalau kita ngeliat orang itu nggak bakal nyampe ke logika. Akhirnya si Alam saya bilang, Alam, lu siapin motor mandep belakang, biar gue langsung gue taruh tengah si Haikal. Pas sampai ke lantai 1 siang-siang kita jatuh berdua, karena benar-benar nggak bisa tahan bang. Lantai 1 ini saya kayak dijorokin, deng. Bagusnya nggak jatuh. Karena yang depan tangga ini ada salah satu buat jagaan, buat kita megang. Si Ekal mulung saya megang, kita jatuh berdua bareng-bareng. Di motor, Ekal kita taruh tengah. Ngelewatin rumah Kiai tersebut, kita ngelewatin daripada gerbang yang dia mancing. Oh si Haikal mancing ini? Iya. Ekal pelukan sama Alam, saya di tengah. Ada dari danau buatan ini sebelah kiri kan ada, udah dibilang nggak boleh masuk kawasan itu. Karena itu danau buatan, cuma danaunya ini nyambung ke Kali Angke. Danau dibuat, dulunya itu, ini filosofi danaunya bang. Dulunya itu, danaunya itu rawa-rawa. Oke. Dulu tuh cuma empang biasa, kali-kali biasa. Cuma pengen dibuat salah satu perumahan atau salah satu jalanan, dibikin daripada danau tersebut. Cuma airnya ini ngalir ke Kali Angke. Pas kita lewat dari danau tersebut, Ekal bilang, Abi. Kita geplak, Kal, Abi di sono. Iya. Itu Abi, lancar ngomongnya bang. Pas ngelewatin danau tersebut. Sampai kita perjalanan kita sekitar 20 menit ke rumah Kiai tersebut. Sampai di rumah Kiai itu udah ramai pasien bang. Karena memang di jalur Kiai ini jalur memang pengobatan. Oh alternatif gitu ya? Alternatif. Udah rame dari segala macam daerah pada ke situ. Ketika saya datang sama si Alam bawa Haikal, Kiai bangun. Astagfirullahaladzim. Semua yang berobat disuruh keluar, masukin. Apa kata Haikal? Turunin. Berat banget suaranya. Diturunin, melata. Kayak ular gitu maksudnya? Gila Si sih. Kiainya, sini kalau berani. Melata. Kita semua udah pada nangis bang. Apalagi ayahnya ya, nangis. Karena seminggu ini gak kena nasi, gak kena air. Gak ada aktivitas lain selain dia di kamar dengan cara berbisa. Kadang seketika dibarengin dengan suara aungan, kayak misalnya Gila sih. Kayak kasus temenku berarti kayak gitu. Oke lanjut lagi bang. Terus abis pengobatan, orang yang dari luar daerah ini pernah bilang, itu kenapa? Ada satu anak kecil nangis histeris. Ma, pulang, ulah gede banget ulah. Oh pas pengobatan itu ngomong gitu? Anak kecil sekitar umur 1-2 tahun. Iya. Ma, pulang. Kenapa? Ulah gede. Kita yang setiap hari sama si Ekal dengan berbisa, pikiran kita udah pasti ulah bang. Ini orang kesurupan ulah kayaknya. Coba kita nggak bisa ngobatin. Kita manggil ustadz itu nggak cuma sekali bang. Yang kita panggil ke rumah. Kalau ini kan kita yang ke rumah ustadz. Dengan bawanya pun penuh dengan pengorbanan. Akhirnya sampai di sana abinya udah nangis. Kita juga semua udah nangis. Sampai situ Kiai bilang seperti ini. Dewa, Ekal habis main di mana? Saya manggil Kiai, Ekal ini habis mancing seminggu yang lalu di hari Jumat. Jadi di hari Jumat dia mancing, di hari Jumat ini kita pengobatan. Di mana? Di danau ini. Siapa yang sudah ke sana? Bukannya udah ditutup tuh danau. Apa kata Ekal? Jangan banyak cakap. Kita berdialog pun si Ekal selalu ngebantah. Padahal kalau di rumah dia nggak bisa berbicara. Di situ bicaranya banyak luar biasa. Iya. Abinya udah pusing, diem di balik depan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa diem, cuma bisa jikiran. Kenapa saya yang dipanggil? Karena saya yang paling dekat sama saya kali ini. Iya. Paling dekat sama dia. Dari dia lahir pun saya tahu seperti apa, rajinnya seperti apa. Nah, sehabis kita pengobatan, si Kiai ini ngambil salah satu daun
yang kita kenal daun kelor. Diambil 7 daripada daun kelor, nih kasih ibunya, disuruh gerus, disuruh minumin. Suruh minum ke Ekal. Kalau si Ekal nggak bisa minum, kesini lagi minta daun kelor yang minum uminya. Jadi lewat perantara seperti itu bang. Terus pas di situ sih mau nih minumnya si Ekal? Nggak mau. Nggak mau. Karena kiainya kasih ke Umi, nanti dikasih ke Ekal. Jadi suruh pulang dulu di rumah baru disuruh minum. Oh iya. Kita pulang di situ itu kita kira bang sekeluarga sampai ke tempat orang pintar semuanya beres. Ternyata nggak beres. Apa kata kiai tersebut bilang, mohon maaf bang, kita nggak bisa. Sebab yang langsung turun itu raja daripada raja di danau itu. Gila, GLC ya, serem amat ya. Itu siluman ular. Itu kita baru percaya bahwasanya oh berarti benar dugaan gua selama ini. Kata sih saya kan minta kiai bisa digambarin nggak? Bisa. Kepalanya itu cowok, cuma rambut panjang. Oke. Coba pakai mahkota di sini. Dan setengah badan itu kayak ular. Kiai sampai mana panjangnya? Kalau dewa bisa ngeliat sampai depan. Dan itu jauh luar biasa. Kepala di sini tuh butut bisa di depan bang. Gila. Kalau orang yang bisa ngeliat secara goib, kita udah merinding semua. Kiai terus gimana? Kita semua keluarga harus apa? Semua keluarga turun pun nggak bisa berbuat apa-apa bang. Kita udah bingung semua. Akhirnya kita disuruh pulang. Kiai berat lagi. Akhirnya sama Kiai dibaca-bacain. Taruh motor enteng lah badan. Kita jalan. Nah otomatis kalau pulang ngelewatin lagi tuh danau. Iya. Pelukan. Tuh Abi tuh. Abi, Bi tolong. Berarti dia pulang belum sadar masih Belum. dengan kondisi yang sama. Masih. Gila. Masih. Kita sampai ke rumah, saya manggil orang tuanya, uminya ini. Mi tolong angkatin Ekal bareng. Kita angkatin Ekal. Apa kata Ekal? Diam. Gue bisa sendiri jalan sendiri bang. Tangga lantai kedua langsung jatuh cuma nggak pingsan. Mata melek. Masih ngedesis gitu? Masih. Sumpah ini merinding banget gua. Kita seret lagi bang ke kamar. Seret ke kamar, saya nelfon orang tua yang cowok Abi. Bi, si Ekal begini lagi. Sabar Abi pulang ntar. Abi pulang, si cemoy ini tidur. Karena dia abang yang paling pertama, dia pun nggak kerja, bingung. Mau bawa ke dokter pun kita uang nggak ada gitu. Bahasanya. Ini adik gua kenapa? Seminggu disuruh makan nggak mau, disuruh minum nggak mau, sholat nggak, apapun nggak. Sampai yang bikin anehnya bang, itu dari pihak sekolah nggak ada jenguk. Kalau dulu kan kita sekolah 3 hari nggak masuk dijenguk. Iya sama teman-temannya ya. Ini udah seminggu nggak ada yang jenguk. Abinya pulang, itu kamar dikunci. Kita masang daripada kaca. Jadi kita bisa ngelihat daripada samping, pantulan daripada dia. Kaca tersebut. Jadi kalau kita masuk ke kamarnya jarang yang kuat. Karena kenapa? Panas. Itu panas pengap atau panas gimana bang? Apa hawanya atau auranya gitu yang panas? Dibilang hawa dapat, dibilang aura dapat. Oke. Kita masuk bang, masuk dengan aura kayak pikiran kita udah jelek. Langsung panas banget. Dan sampai kita keluar pun pasti pernah ngerasain ini nggak bang? Apa tuh? Keringet jagung. Oke ya, Seperti banyak itu. gitu ya. Kita keringetan semua. Sampai ketek-ketek tuh ya. Ya, sampai dalaman. Sampai di ujung kamarnya sebelum apa namanya pintu dipasang cermin buat kita ngeliat. Jadi kita nggak perlu masuk. Kita ngeliat dari samping. Oh lagi ini. Seminggu nggak pernah tidur bang. Sampai uminya pas besokan harinya, di hari itu nggak ada kejadian. Di hari ke-8 yang memang ada kejadian lagi. Umi, orang tuanya, begitu pengen subuh kan biasanya Umi yang bangunin subuh kayak bangun sholat. Kita sampai subuh kesiangan bang, sampai jam 6 kita baru bangun semua. Umi kemana? Ternyata Umi di depan kamar mereka kan ada salah satu bangku dari kayu jati panjang, di samping cermin lagi ngisi. Uminya.
Oke. Orang tua nyisir. Itu sekitar jam 6:30. Saya bangun, Mi, Dewa kesiangan sholat subuh. Apa kata Umi? Sholat? Apa itu sholat? Orang tuanya bang, yang cewek. Gemeter gue sumpah. Jadi kalau Uminya ini, kata abinya gini, Umi udah frustasi, udah depresi, udah bingung nih anak mau diapain. Sampai mohon maaf, pikirannya pun mungkin keganggu di situ. Kalau kita dibilang keganggu pun, kita semuanya pasti keganggu bang. Siapa sih yang kuat ngadepin seperti itu? Apalagi orang tuanya seperti itu kan. Jadi kita bilang abis itu, Uminya bilang apa itu sholat? Kita nangis, ini bang sekundur tubuh, masa minta ampun. Ini apa lagi? Ini apa lagi? Tapi Umi pas ngomong itu sadar tau enggak? Dibilang sadar, tatapan kosong. Kayak orang gimana ya? Udah kayak orang setengah sadar. Umi itu nggak pernah namanya buka kerudung kalau belum di kamar. Ini kok berani ke ruang tamu Buka kerudung. buka kerudung nyisir. Umi itu rambutnya mohon maaf bang sebokong, Oke. panjang, nyisir. Umi madep sini, bangku, tangga di sini. Otomatis saya berhadapan sama Umi. Mi, udah jam 6 lewat, udah 6:30. Kok Dewa nggak dibangunin buat sholat? Apa kata Umi? Apa itu sholat? Ya yang tadi dibilang gitu ya. Tapi alhamdulillahnya Umi ini seperti itu cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Sampai si abinya ini yang nenangin istrinya atau si Umi ini bisa. Akhirnya si orang pintar ini ke rumah yang tadi. Yang tadi buat dibilang ini masih siluman ular. Oh iya. Dia ke rumah bisa. Sebab kenapa? Dia ke rumah itu di hari Jumat. Jadi udah sekitar 3 mingguan. Cuma nanti nih kita bahas di belakang. Di hari Jumat ini dia datang, dia ngomong seperti ini. Bang, bawa teman satu di hari Jumat bang. Oke. Bawa teman satu ke danau tersebut. Oh danau si Haikal Saya mancing. nggak mancing. Bawa salah satu penampungan atau baskom. Kan pas jatuhnya 2 minggu. Sebab kan hari Jumat ini yang dia kejadian, Jumat yang dia obat, Jumatnya lagi. Oke. 2 minggu jatuhnya. Ya kan? Nah, habis dia bawa baskom ini, berdua sama temennya, si Fulan. Datang hari Jumat, kan di hari Jumat. Datang habis asar, pulang maghrib, berdua sama temen abang, bawa baskom. Ambil air kalinya, ambil air danaunya. Nanti biar abah yang doain dari sini. Jadi kita dari orang rumah itu cuma bisa berdoa dari rumah. Jadi yang kesana langsung itu orang tua si cowok sama si temannya. Iya. Sekitar jam 4 kita habis sholat asar dari Jumat itu. Kita habis sholat asar, si abinya ke danau tersebut. Jadi kalau bahasa kita itu kayak bersama dia, kayak diem gitu, pengen minta masuk buat ke dunia dia. Sehingga cerita, temen ini yang jagain baskom. Jadi dia yang ngambilin air danau tersebut. Abinya diem di salah satu batu, ada batu di pinggir kata si abi tersebut. Ini cerita dari abi. Abi ngomong ada salah satu batu yang memang bisa buat satu orang buat duduk di situ. Abi di situ. Abi merem lah segala macam dan Abi bisa sampai masuk ke dunia dia. Yang Abi lihat apa? Si Haikal ini di pohon beringin itu diikat badan Haikal. Dan itu Haikal bilang apa? Abi tolong, Abi tolong, Abi tolong. Gila, senang banget. Dan Abi bilang apa? Tunggu di situ. Kenapa Abi nggak bisa buat langsung ke sana? Karena jadi danau ini bang, dulu salah satu ada dulu sempat masuk berita waktu zaman COVID. Oke. Orang Oh iya benar. kalau orang-orang Tangerang kota tahu. Gue tahu itu. Danau ya. Kisah itu tahu. Kedua, orang yang kecelakaan mati ada di situ. Yang ketiga, balapan. Yang mati ada di situ. Jadi Abi ini melihat semua yang mati di daerah situ. Abi ngeliat semua. Yang lagi utang-utang angge, yang lagi kakinya seperti ini. Bang, anaknya buat saya aja. Jadi gangguannya tuh luar biasa. Pas Abi masuk di dunia seperti ini. Iya. Ini kalau kita pakai logika kan kita nggak akan percaya bang. Oh, percaya, Kok bisa? iya. Cuma kan ini saya yang langsung dapat dari orang yang ngerasain. Dan memang saya pun ngerasain di keadaan seperti itu seperti apa. Nah, singkat cerita, kalau kita bilang itu kayak bebek gombel ya, yang mohon maaf, yang sampai ke bawah itu, Yang teteh sampai ke yang bawah. tetenya sampai ke bawah itu,
Jadi si Ekal diikat di pohon beringin, si bayi gombal ini datang, ditetein. Ditetein, saya nggak mau, itu Abi saya. Abi tolong. Kenapa Abi nggak sampai ke situ? Ya karena tadi gangguan yang luar biasa, orang yang mati meninggal ada di situ, orang yang kecelakaan ada di situ, yang COVID ada di situ, dan yang mancing keseret jenazahnya nggak ditemuin pun ada di situ. Gila, serem amat ya. Abi buat melewati ke Haikal ini susah karena dihalang sama para yang di bawah-bawahan daripada ratu atau raja yang ada di dunia itu. Oke. Jadi penglihatan si orang yang temannya Abi ini, Abi lagi bersemedi di sini, lagi diam. Cuma yang Abi rasain, Abi nyebur ke danau. Nyebur dan nemuin itu semua. Sampai si yang ulanya ini, jadi pohon beringin bang, kelilit ula. Yang Abi lihat, kelilit ula dan berbicara. Kenapa saya ambil anak kamu? Kata Abi, kenapa? Karena temannya anak kamu ini kurang. Kita kalau logika nggak masuk bang, kok setan masih bisa ngeliat fisik. Kurangnya apa? Si Haikal ini salah satu, Haikal ini orangnya putih. Oke. Badannya berisi, seumuran dia itu badannya bagus. Dan yang kedua, dia berdua sama temannya itu mohon maaf, kurang daripada dia. Yang badannya mungkin kurang bagus, mungkin kulitnya nggak seputih si Haikal. Kata si raja ini bilang, saya ngambil anak kamu karena anak kamu ini lebih bagus daripada temannya. Oh iya. Itu di hari Jumat habis asar. Dan bilang seperti ini, saya mau anak saya balik malam ini. Apa jaminannya? Satu, saya minta dari si raja bilang, jangan pernah main ke danau ini lagi. Kalau sampai anak kamu main ke danau ini lagi, jangan salahkan saya kalau nggak akan bisa lepas dari sini. Jadi yang aslinya Ekal itu ada di gaib. Ya sukmanya mungkin ya. Sukmanya. Gitu ya. Yang di rumah itu bukan Haikal. Yang menyerupai. Tapi yang kita mikir, kok bisa gua pegang? Kok bisa gua ngobrol walaupun nggak jelas ngobrolnya? Akhirnya abinya bilang, ya udah, perjanjian kalau sampai anak saya main kesini lagi, Anda mau ambil silakan. Mungkin si Abi ini berdialog. Akhirnya singkat cerita, kamu balik ke rumah kamu sekarang, jam 8 malam ya, jam 8 malam ini saya balikin anak kamu. Posisi malam Sabtu. Iya. Dan semua warga dikumpulin bang buat ngaji di rumah si Ekal ini. Abi pulang bilang sama istrinya, Mi, katanya jam 8 udah balik kok Ekal. Tepat di hari Jumat juga. Kata siapa? Kata dia. Dia kenapa sih bisa ngambil anak kita? Nanti Abi ceritain. Kata Abi. Jam 8 si Ekal tiduran. Saya pribadi saksinya bang, di depan Ekal. Ekal tiduran, uminya, saya, sama anak yang pertama. Warga yang ada di situ ngaji. Air danaunya di ngajiin. Saya sambil melihat jam bang. Itu pas tepat di jam 8, Teng. Ekal di mana? Sadar. Janji daripada makhluk itu jam 8 Teng bang. Sadar. Di hari Jumat jam 8 sadar. Umunya ini istri teriak, Abi, ini Ekal udah waras. Ekal langsung keringat semua. Mi, Ekal kenapa? Umi, Ekal panggil kok nggak dengar. Abi juga tuh, Ekal panggil nggak dengar. Dan yang bikin kita shock, dan saya pun langsung interogasi si Ekal. Tahu bang, kan kita ngerasain 2 minggu. Tahu yang Ekal rasain? Apa tuh? Dari pagi ketemu malam doang, sehari doang di sana. Oh, dia ngerasa kayak gitu. Sehari doang. Tapi dia ngerasa kalau dia di situ. Dia ngerasa Di alam itu. masih dalam itu. Sampai saya kali ini paginya saya ngobrol berdua. Jadi kayak orang langsung bener-bener sehat. Makan udah kayak orang balas dendam. Makan banyak, minum segala macam. Kita buat tenang dulu, kita ajak cerita. Kal, kenapa kemarin? Akhirnya dia bilang, iya Ekal di sana. Ekal jadi lagi mancing. Itu di sebelah sana ada cewek minta tolong. Ekal tolongin. Nah yang Ekal tolongin, Ekal kecebur.
Cuma si Patan ini pulang. Jadi Ekal nggak ditolongin Terus apa lagi? Selama Ekal di sana apa yang Ekal rasain? Ekal dikasih minum nanah, Ekal nggak mau. Kelas 5 SD nggak mungkin bohong bang. Dengan keadaan shock seperti itu, siapa yang percaya? Terus makannya apa? Ekal dikasih makan makanan belatung, minumnya kadang dikasih darah. Terus ada yang bilang tuh orang yang mukanya parah, Ekal di sini aja. Om tahu kok Ekal di rumah sering dimarahin mama. Nggak enak kan dimarahin mama? Si Ekal ini melihat kita semua, cuma kita nggak melihat Ekal. Oh, iya. Makanya kenapa awal saya bilang teriak Abi, tolong pulang. Abi tolongin Ekal mau pulang. Gila sih. Jawaban yang awal itu ada di akhir semua. Makanya pas kita cerita semua, baru kita bisa melakukan, oh kenapa dia bilang Abi tolong mau pulang. Ekal melihat bang, Abinya kita lagi makan, kita lagi ngobrol, Ekal melihat ditapakin semua. Makanya Ekal selalu bilang, tolong Abi mau pulang. Habis itu si Ekal bilang, itu emang Ekal berapa lama? Emang sekarang hari apa? Ekal udah 2 minggu gak makan gak minum. Sama Ekal juga di sana gak minum gak makan. Orang makanan cacing, belatung, dimana dikasih nanah sama darah. Terus Ekal dikasih payudara setan gede katanya. Ekal nggak mau. Ekal diikat di pohon beringin. Ekal nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dampaknya sampai sekarang itu orang bisa melihat. Si Haikal ini. Maksudnya ngeliat gimana tuh? Habis itu kan dia seperti kayak orang biasa bang. Semula kita bercanda-bercanda kayak orang nggak ada trauma. Kayak udah biasa aja. Iya. Cuma lebih sensitif mungkin. Lebih sensitif. Kita lagi makan. Mau ngapain? Malam-malam. Apaan sih Kal? Enggak. Bercanda. Apa enggak? Itu tadi ada teman Ekal di sana. Jadi di sana pun dia keikat, cuma ada ngajakin ngobrol. Anak kecil ada ngajakin ngobrol. Itu teman Ekal ngikut ke sini ngapain ya? Jadi kita tuh kayak, oh nih orang sehabis penyakit dia punya kelebihan. Dia itu bisa ngelihat. Dan sampai sekarang pun adiknya yang bontot, yang cewek ini mungkin sekitar umur sekarang 4 tahun. Umur 4 tahun si Aisyah ini nggak mau dipegang sama si Ekal sampai detik ini. Kalau kata si Aisyah, kan saya ngomong sama Aisyah, sayang kenapa nggak mau sama Ekal? Enggak, sekarang mukanya serem. Gila, gue yang merinding anjir. Sekarang mukanya serem, jahat. Aku sering ditabukin sama Ekal. Jadi kalau ada Ekal ini dia cabut. Kalau ada Ekal ini dia main sama yang pertama sama saya sama uminya. Sampai detik ini bang. Sampai detik ini nggak mau. Dulu kan sering kayak pelukan, namanya adik kakak. Main game bareng, main HP bareng. Sekarang pun udah nggak pernah. Dan sampai anak yang pertama si Cemoy ini gantian. Jadi tadinya uminya yang mungkin frustasi, sekarang abang yang frustasi. Kenapa tuh? Dia merasa gue nggak bisa jaga adik gue, karena kan dia tulang punggung bang, paling tua. Sedangkan cowok paling tua dan cuma ada adik cewek satu-satunya di situ. Dan dia merasa kayak gue belum bisa jaga adik gue. Dan setiap ada Ekal selalu dipeluk, dicium. Jadi kayak menebus kesalahan itu bang, menebus kesalahan itu. Dan alhamdulillahnya sekarang pun walaupun dia sensitif, cuma masalah soal ibadah lebih tekun. Dan gak mau ke danau itu lagi. Udah sekarang kelas berapa dia bang? Sekarang dia berarti kelas 6. Kelas 6? Kelas 6. SD? Oh iya udah gede berarti ya sekarang. Udah gede, udah balik lah. Nah nih Bang Raka, tadi kan abis dari danau tuh masuk, bisa dibilang masuk ke dimensinya dia ya. Masuk ke kawasannya si makhluk-makhluk gitu. Nah terus si Abi pulang nih kan bawa baskom tuh. Nah dengan keadaan seperti itu, sempat ketemu lagi tuh sama Ustadz yang kiai yang mau ngobatin itu? Ketemunya pas besoknya bang. Karena si kiainya ini cuma ngasih, nih nanti ke sana jam segini sampai jam segini. Nah habis itu kiainya ini pulang. Besok karena baru kiainya ini datang ke rumahnya. Cuma memastikan ini udah bener-bener dikembaliin belum. Ternyata udah, ya sudah. Di situ cuma bilang dikasih jangan sampai main sampai maghrib. Mau mancing boleh, cuma harus lihat tempat. Karena kan tahu itu tempat udah dipagar. Kenapa bisa masuk? Gitu. Itu dipagar sama pihak pengelola atau gimana? Sama pihak pengelola. Jadi di pagar itu kayak pagar pabrik bang, gede.
Jadi memang pengen dibuat bangunan, cuma nggak ada yang kuat. Mitos dari warga situ memang banyak. Sampai, mohon maaf bang, mobil skruk, Kobelco tuh, Iya, beko. dari skrukannya patah. Kan ada pohon putri malu yang sarang-sarang gede. Kalau di skruk itu Kobelconya itu patah. Skrukan itu patah. Iya. Sampai sekarang pun jadi danau aja. Iya, tahu Nggak tuh. bisa dibuat. Saya tahu tempat itu ya. Tahu. Tahu banget. Orang Tangerang Kota pasti tahu. Tahu. Nah terus bang, pas kan selama si Haikal itu nggak sadarkan diri ya, bisa dibilang Sukmanya lagi dibawa tuh ke alamnya itu, dan dia sering ngedesis terus kayak gitu. Itu kenapa dia bang? Jadi Ada yang tahu kah? Jadi kalau kata orang pintar ini, kiai ini, badannya itu dililit ular bang. Dililit ular. Jadi yang sebenarnya Haikal itu bukan di rumah. Oke. Jadi yang dia ngerasain itu si Haikal di alam sebelah. Yang terkunci di Dia situ ya. terkunci di situ. Cuma dia bisa melihat orang tuanya, aktivitas semuanya. Ternyata kalau kiai itu, kenapa kiai pas berobat bilang langsung istighfar? Sebab yang datang ke dia bukan berbentuk Haikal, tapi berbentuk si ular tersebut. Oh yang dilihat sama orang Makanya pertama sering itu. berdesis, itu tuh sebenarnya ular. Kita aja yang nggak bisa melihat. Iya. Gitu. Kan kita mengatakan kayak, oh dia kesurupan gitu ya. Iya. Tahu. Padahal dimasukin sama sosok lain gitu ya. Dan badannya pun nggak panas sama sekali. Ini kejadian hampir sama bang, kayak teman gue sama pulang mancing kalau dia 3 hari. 3 hari. Sama kayak gitu kejadian itu, harus diobatin. Alhamdulillah mancing di kali bang, dekat-dekat rumah gue tuh. Mancing ke malam, abang tau lah. Iya. Kali-kali dan Mogot. Oh, iya. Ya situ mancing malam sampai subuh. Pulang-pulang 3 hari sama gitu. Diobatin, Sukmanya diambil, kebawa katanya mah di situ. Tapi 3 hari bisa. 3 hari bisa gitu. Untungnya ya nggak tahu deh, nggak ngerti gue. Yang penting dia diobatin, langsung bisa balik sih. Dan nggak makan bener sama, nggak makan, nggak doyan makan, nggak doyan minum gitu. Benar-benar. Orang tuanya juga pun bingung gitu bang. Pas ke bawa ke orang pintar, diobatin gini-gini, ternyata ya Sukmanya dia dibawa ke situ, langsung dibalikin. Alhamdulillah. Kali itu. Gitu. Serem banget sih, gila ya. Terus si Haikal sekarang nih bang, sekarang udah 2023, dia masih kebayang sama suasana seperti itu atau udah lupa gitu aja Masih. kejadiannya? Kadang kita keluarga tuh suka ngeledekin. Kal mancing yuk. Oh enggak, ntar ada bayi gombel gede tetenya. Jadi ngelihat orang yang ngelihat seperti itu takut bang. Iya. Oh enggak, ntar ada om-om noh yang palanya sebelah lah. Jadi dia tuh jujur, ngomongnya jujur, cuma kayak enggak aja sono. Kan udah males ketemu sama anak kecil ini, ketemu om-om yang palanya sebelah, ketemu setan yang payudaranya gede, udah males Kal. Lagi kan orang Ekal lapar dikasih makanan cacing. Sama dia kata dia gitu. Ekal tuh sadar bang, di sini sadar. Cuma diikat aja badannya. Gila sih. Dia mancing jam 4 ya sampai maghrib ya. Maghrib. Gila sih. Berarti pulang itu sehabis azan maghrib. Ya, dan tadi mungkin gue nyebutin ada salah satu kecelakaan yang di daerah situ juga ya, dan gue tahu persis tentang kecelakaan itu. Mungkin nanti sama editor gue di suaranya ditut gitu, karena terlalu sensitif ya bang. Sensitif banget bang. Karena kita nggak bahas masalah kejadian itu, gitu, beda kejadian tapi di tempat yang sama ya bang. Tempat yang mungkin dari tempat itu sekitar 300-400. Iya, deket masih daerah situ ya. Daerah situ. Gila, serem banget ya. Nah nih Bang Raka, setelah kejadian lu dan keponakan Bang Raka ini yang masuk ke alam gaib, bisa dibilang diculik ya, punya pesan ke Bang buat teman-teman di rumah nih dengan kejadian yang lu alamin kemarin? Pesan-pesan sih cuma ini aja ya, nggak kecil, nggak orang kecil, nggak orang tua, nggak orang gede gitu. Kalau bisa memang maghrib itu kalau nggak pulang ke rumah, kalau nggak diem di jalan, kalau nggak di masjid. Oke. Karena memang di maghrib itu kan sangat-sangat sakral ya bang. Karena kan omongan-omongan orang tua kita terdahulu, dan memang pamali buat kita keluar rumah. Kalau misalnya mau sholat nggak apa-apa. Jadi pesan saya buat mau yang muda, mau yang tua, mau yang dewasa, mau cowok mau cewek, kalau maghrib di jalan berhenti dulu. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dalam sama Bang Raka ini. Dari kejadian ini mungkin bisa dibilang ngeri ya, karena ada anak kecil yang ya namanya anak sumur itu lagi polos-polosnya ya, bisa dibilang ya lagi lucu-lucunya, dan ngalamin kejadian seperti itu sampai 2 minggu ya. Dan kejadian ini teman gue pun pernah ngalamin kejadian, dan gue tahu persis nih danau yang domain sama Bang Raka ini nggak jauh dari tempat ini, dan emang terkenalnya seperti itu sih. Yang namanya tempat ya mungkin ada penghuninya ya. Nah tapi penghuninya ini tergantung nih, ada yang jahil, ada yang biasa aja gitu, ada juga yang
mengaku dengan kayak kerajaan apalah atau tempat-tempat yang kayak gitulah, dan ya sering ganggu si manusia dan banyak dikaitkan dengan kecelakaan gitu ya. Kalau secara logika kan emang betul banyak orang kecelakaan ya emang mungkin karena kecapean, entah emang dia salah bawa motor, tapi juga ada kecelakaan yang dikaitkannya dengan hal-hal gaib. Banyak juga kejadian kayak gitu, kayak lagi jalan tiba-tiba gelap mata gitu kan, atau tiba-tiba ada yang lewat dia banting setir dan kecelakaan gitu, dan banyaklah hal-hal yang seperti itu. Dan ya makanya kita kalau kemana-mana atau dimanapun jangan lupa selalu baca doa gitu kan, semoga perjalanan kita juga lancar. Dan ketika maghrib ya lagi dimanapun usahain kita mampir, jangan keluar ke masjid buat ibadah gitu kan. Oh ya, apa intinya mau dimanapun kita berada jangan lupa selalu baca doa. Dan mungkin mereka ada di sekeliling kita nih, dan tugas mereka itu untuk menggoda manusia, dan kita sebagai manusia harus kuatkanlah iman dan Islam kita seperti biasa, biar ya seenggaknya kita ingatlah sama yang di atas, sama Allah SWT, sang pencipta kita. Dan ya itulah tujuan mereka untuk menggoda kita nih sebagai manusia, dan kuatkanlah iman dan Islam kita. Dan buat teman-teman yang masih jomblo, sabar. Kok kejomblo sih? Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Raka ya. Bang Raka Dewa Saputra belakangnya. Bang Raka Dewa Saputra. Berarti 3 nama ya Bang. Bukan Dewa 18. Bukan. Berarti 19 bukan. Kalau itu bokap bang emang. Dia ngapain sama Dewa? Saya dinamain Dewa. Dewa. Jadi arti nama Dewa itu bukan artinya bagus. Oke. Karena bokap ngefans sama Dewa 19, jadi saya dinamain Dewa. Oh, untung bukan ngefans Bumerang ya. Raka Bumerang. Dadah.